aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 6 April 2020, berjudul Di Jalan yang Aman. Ayat inti kita terambil di dalam buku Injil Yohanes 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Perkataan-perkataan Kristus menandaskan bahwa kita patut menganggap diri kita sebagai suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari Bapa di sorga. Apa saja kedudukan kita, kita patut bergantung kepada Allah karena segala nasib ada di tangannya. Ia telah menetapkan pekerjaan kita dan telah menyediakan kita dengan kesanggupan dan sarana bagi pekerjaan itu. Selama kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah dan menaruh harap kepada kekuatan dan hikmat-Nya, kita akan dipimpin ke jalan yang aman untuk menggenapi bagian kita yang telah ditentukan di dalam rencananya yang besar itu. Tetapi seorang yang bergantung hanya pada kepintaran dan kuasanya sendiri akan memisahkan dirinya dari Allah. Gantinya, bekerja sama dengan Kristus, ia sedang menggenapi rencana musuh Allah dan manusia. Seterusnya juru selamat berkata, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Orang Saduki percaya bahwa tidak ada kebangkitan tubuh, tetapi Yesus berkata kepada mereka itu bahwa salah satu pekerjaan yang terbesar dari Bapanya ialah membangkitkan orang mati, dan bahwa ia sendiri mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan yang sama. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang Farisi percaya pada kebangkitan orang mati. Kristus menyatakan bahwa sampai saat ini kuasa yang memberikan hidup kepada orang mati berada di antara mereka, dan mereka harus melihat kenyataannya. Kuasa kebangkitan sama yang memberikan kehidupan kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dicatat di dalam buku Efesus 2 ayat pertama. Roh kehidupan di dalam Kristus Yesus, kuasa kebangkitannya, membebaskan manusia dari hukum dosa dan maut itu. Dicatat di dalam buku Filipi 3 ayat 10, Roma 8 ayat 2. Kerajaan kejahatan diruntuhkan dan melalui iman jiwa dipelihara dari dosa. Ia membuka hatinya bagi Roh Kristus akan mendapat bagian dalam kuasa yang hebat itu, yang akan membangkitkan tubuhnya dari dalam kubur. Imam-imam dan penghulu-penghulu telah menganggap diri mereka itu sebagai hakim yang menghakimi pekerjaan Kristus. Tetapi ia memberitahukan bahwa ia sendiri adalah hakim mereka itu dan hakim dunia ini. Dunia ini telah diserahkan kepada Kristus, dan melalui Dia telah datang segala berkat dari Allah pada umat manusia yang telah jatuh itu. Ia adalah penebus sebelum penjelmaannya. Segera setelah ada dosa, maka telah ada seorang juru selamat. Ia telah memberikan terang dan hidup pada semua manusia. Dan sesuai dengan terang yang diberikan itu, masing-masing akan diadili. Ia yang telah memberikan terang, ia yang telah mengikuti jiwa-jiwa dengan cara yang lemah lembut, berusaha untuk menarik mereka itu dari dosa datang kepada kesucian, adalah pembela dan juga hakim. Dicatat di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 216 hingga 217. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua,
dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini untuk mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami harus hidup di jalan yang aman, yaitu hidup bersama dengan Yesus. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Walaupun di tengah-tengah berkembangnya virus corona ini Bapa, membuat kami semua terdiam di rumah, tapi kami percaya ada maksud Tuhan yang terindah melalui peristiwa ini. Tapi berikan kekuatan kepada kami semua para gembala untuk melayani umat-umat Tuhan dengan penuh sukacita. Hamba berdoa bagi kepala sekolah, guru-guru dan semua anak didik, mereka juga sedang libur Tuhan oleh karena himbauan pemerintah berkembangnya virus corona. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka dimanapun mereka berada Bapa. Jauhkan kiranya mereka dari serangan virus corona, agar supaya tiba pada waktunya mereka akan kembali mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana mestinya. Hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan dan semua para relawan kesehatan dimanapun mereka berada Bapa. Saat ini mereka sedang berada di garda paling depan untuk membela kemanusiaan, memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona ini. Tapi biarlah mereka lakukan bukan menurut pengetahuan kepintaran mereka, tapi mereka memohon keajaiban dan mujizat Tuhan berlaku dalam pelayanan mereka. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka di hari ini juga Tuhan. Yang berulang tahun Tuhan berkati mereka. Dengan bertambahnya usia mereka, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil, seluruh menteri, gubernur, bupati-bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, agar supaya mereka dapat bekerja bersama-sama, menghimbau semua warga untuk mengikuti setiap anjuran yang ada. Maka dengan demikian, berkembangnya virus corona ini akan dihentikan oleh karena kuasa Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup.